Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Hanya butuh beberapa percakapan bagi Pangeran Helak untuk menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan Yuan sangat besar, dan dia jelas-jelas mempermainkannya. Sialan, dari mana kekuatan itu berasal? Pangeran Helak berteriak dalam hati. Setiap serangan Yuan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh gunung. Dan daya tahan tubuhnya sama mengesankannya dengan kekuatannya, bahkan mungkin lebih menakutkan. Dihadapkan dengan lawan yang serangannya tidak bisa ia tangkis dan pertahanannya tidak bisa ia tembus. Pangeran Helak tidak punya pilihan selain mengandalkan fisik bawaannya. Dan garis keturunan kerajaan yang mengalir di nadinya, menelan harga dirinya dalam proses tersebut. Penyempurnaan tubuh Mammoth Agung. Pangeran Helak mengaktifkan penyempurnaan tubuh Mammoth Agung, yang membawa Kaisar Raksasa Kulas ke posisinya sebagai Kaisar para Raksasa. Sesaat kemudian, Pangeran Helak merasakan gelombang kekuatan luar biasa mengalir melalui seluruh tubuhnya. Langsung memberinya perasaan tak terkalahkan. Secara lahiriah, penampilan Pangeran Helak sebagian besar tetap tidak berubah. Namun, bagi mereka yang memiliki mata jeli, tanda-tanda halus mengungkapkan bahwa otot-ototnya menjadi lebih kencang walaupun ukurannya masih sama. Berkat teknik ini, kekuatan dan pertahanan Pangeran Helak meningkat hingga setidaknya 20 kali lipat dari kemampuan aslinya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan keluarga kerajaan saya. Sebelum Pangeran Helak dapat menyelesaikan kalimatnya, tinju Yuan tiba-tiba menghantam perutnya, membuat wajah Pangeran Helak meringis kesakitan. Sebelum kemudian membuatnya terlempar ke tepi panggung. Pangeran Helak, setelah menenangkan diri, batuk mengeluarkan seteguk darah. Area tempat Yuan menyerang masih berdenyut-denyut kesakitan. Maaf, apa kau baru saja mengatakan sesuatu? Yuan berpura-pura seolah tidak mendengar apapun. Pangeran Helak menatap Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Mustahil, saat ini aku diberdayakan oleh penyempurnaan tubuh Mammoth Agung. Mengapa dia masih mengalahkanku dengan begitu telak? Dia tidak bisa memahami alasan perbedaan kekuatan mereka, karena itu tidak masuk akal. Sementara itu, Putri Meiya dan Kaisar Raksasa Kulas memasang ekspresi serius di wajahnya saat menyaksikan pertumbuhan Yuan. Karena ini adalah salah satu fisik terkuat yang pernah ada. Aku sudah menduga fisik abadi emas akan sangat dahsyat. Tetapi aku tidak pernah menyangka akan sampai pada tingkat yang begitu menakutkan. Saat Kaisar Raksasa Kulas menyaksikan Yuan menggunakan kekuatan dahsyat dari fisik abadi emas, ia tak kuasa menahan rasa iri yang mendalam. Menyadari bahwa ia sendiri gagal mencapai kekuatan seperti itu. Sulit dipercaya bahwa 2 hari yang lalu dia setara dengan pengawal kerajaan Basar. Setelah mendapatkan fisik abadi emas, dia mampu mempermainkan kakak Helak, yang 100 kali lebih kuat dari pengawal kerajaan Basar. Putri Meiya mendapati dirinya terjebak antara kegembiraan dan ketakutan saat dia merenungkan potensi besar masa depan Yuan. Tidak mungkin, manusia itu benar-benar menang melawan Yang Mulia. Para hadirin terdiam setelah Yuan menerbangkan Pangeran Helak, dan mereka semua menahan napas sambil menunggu reaksi Pangeran Helak. Setelah menyeka darah dari mulutnya, Pangeran Helak berdiri dan menatap Yuan dengan ekspresi serius. Kau benar-benar luar biasa. Aku mulai mengerti mengapa ayahku begitu terobsesi padamu. Pangeran Helak menghela napas, kata-katanya mengandung pengakuan mendalam atas kehebatan Yuan yang luar biasa. Meskipun begitu, aku menolak untuk kalah darimu. Pangeran Helak memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat ia membuka matanya lagi, matanya berbinar penuh tekad dan keteguhan. Sekarang aku akan melawanmu dengan semua yang aku punya, menggunakan teknik bela diri dan semuanya. Kamu juga bisa menggunakan senjata, kata Yuan. Tinjuku adalah senjataku. Bisa dimengerti. Keduanya terdiam sejenak. Tiba-tiba, seluruh tubuh Pangeran Helak diselimuti aura hitam. Dan dia memancarkan kehadiran yang luar biasa sehingga memaksa penonton untuk menjauh dari panggung. Seni pembunuh naga.
Pangeran Helak berdiri dengan posisi yang menyerupai karate. Sesaat kemudian, Pangeran Helak bergerak begitu cepat sehingga seolah-olah dia menghilang begitu saja. Saat ia muncul kembali, ia berdiri tepat di depan Yuan. Seni pembunuh naga, pemenggalan kepala. Pangeran Helak mengayunkan lengannya dengan gerakan menebas, mengarah ke leher Yuan. Melihat ini, Yuan dengan cepat mengangkat lengannya untuk menangkis serangan yang datang. Saat Yuan berhasil mencegat serangan itu, kekuatan di baliknya masih mendorongnya mundur. Sensasi geli sesaat terasa di area yang dia pertahankan, lalu dengan cepat menghilang. Teknik yang sangat mematikan, pikir Yuan dalam hati. Seandainya dia tidak memperoleh fisik abadi emas, serangan itu akan dengan mudah membelah tubuhnya menjadi dua. Bahkan, seorang guru ilahi tingkat puncak pun akan menderita luka fatal jika menghadapinya secara langsung. Adapun Pangeran Helak, tulangnya hancur berkeping-keping setelah terkena serangan. Tetapi dia mengabaikan rasa sakit dan menggunakan kultivasinya untuk memulihkannya dengan cepat. Sikap membunuh mamut. Pangeran Helak tiba-tiba mengubah pendiriannya. Setelah jeda singkat, dia melompat ke udara dan berputar beberapa kali di udara. Sebelum menjatuhkan diri kembali dengan kekuatan luar biasa, menggunakan kakinya untuk menyerang kali ini. Sikap pembunuh mamut hancurkan. Yuan, dengan menunjukkan tekad yang kuat, memilih untuk tidak menghindari serangan yang akan datang. Sebaliknya, ia dengan berani mengangkat kedua tangannya ke atas kepala, berdiri teguh sambil menunggu serangan yang akan datang. Ketika serangan Pangeran Helak mengenai sasaran, kekuatannya begitu dahsyat sehingga meretakkan seluruh panggung, meninggalkan retakan yang terlihat jelas di permukaannya. Daerah tepat di bawah Yuan menanggung dampak terberat, membentuk cekungan berbentuk kawah. Adapun orang yang menerima dampak paling besar, Yuan akhirnya mengalami kerusakan yang cukup parah di lengannya. Namun, cedera tersebut hanya berupa beberapa patah tulang, yang sembuh dalam sekejap mata. Kemajuan, 2%. Pangeran Helak segera mundur setelah serangan itu. Wajahnya dipenuhi kebingungan setelah melihat kondisi Yuan yang tampaknya tidak terluka. "Kau serius?" gumamnya dengan suara linglung. Tidak mungkin dia lolos tanpa luka. Setelah itu, tubuh Pangeran Helak bercucuran keringat dingin. Dia baru saja menggunakan teknik bela diri terkuatnya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan seorang master ilahi tingkat puncak sepenuhnya. Meskipun demikian, Yuan, yang hanyalah di ranah Raja Roh biasa, tetap tidak terluka setelah menerima serangan itu secara langsung. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan monster seperti dia? Pangeran Helak tidak lagi melihat jalan menuju kemenangan. Haruskah aku mengalah? Pikiran untuk menyerah tiba-tiba muncul di benaknya. Hah, apa aku barusan berpikir untuk menyerah? Aku, sang pangeran, menyerah kepada manusia. Ketika dia menyadari apa yang baru saja dia lakukan, rasa malu yang luar biasa menghantamnya seperti tsunami. Wajahnya memerah karena semua amarah yang tertuju pada dirinya sendiri. Aku akan bertarung sampai nafas terakhirku. Dengan lolongan buas dan mata merah yang seolah mencerminkan kegilaan, Pangeran Helak menyerang Yuan dengan keganasan tanpa ampun. Apa yang terjadi padanya? Yuan bingung dengan perilaku Pangeran Helak. Tetapi hal itu justru mempermudah untuk menangkal serangannya. Sungguh memalukan, Putri Meiya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Pangeran Helak. Sepertinya pertarungan akan berakhir lebih cepat dari yang kuperkirakan. Kaisar raksasa Kulas menghela napas. Benar saja, Yuan tidak menikmati pertarungan melawan Pangeran Helak dalam kondisinya saat ini. Pada akhirnya, Yuan, yang tidak ingin memperpanjang pertarungan, langsung melayangkan pukulan keras ke dada Pangeran Helak, membuatnya terlempar keluar panggung dan jatuh ke kerumunan penonton. Saat tubuh Pangeran Helak melayang ke arah mereka, para penonton berusaha menangkapnya. Tetapi kekuatan yang luar biasa itu membuat dia dan orang-orang yang mencoba membantunya terlempar. Pemenangnya, Tian Yang. Hakim mengumumkan dengan linglung. "Tunggu, aku belum." Pangeran Helak mengulurkan tangannya dengan gerakan meraih ke arah Yuan. Tetapi ia kehilangan kesadaran pada detik berikutnya. Hahaha.
Setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan luar biasa Yuan, Kaisar raksasa Kulas tak kuasa menahan geli dan tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk sama sekali. Dia bertepuk tangan dan memberikan tepuk tangan meriah. Setelah tertawa, Kaisar raksasa Kulas melompat dari tempat duduknya, membuat penampilan yang megah saat mendarat di panggung, mengakibatkan seluruh platform runtuh di bawah kehadirannya yang kolosal. Kaisar raksasa Kulas, dengan mata berbinar-binar karena kegembiraan, menyatakan, "Awalnya, aku berencana menunggu hingga akhir turnamen, tetapi keinginan untuk bertarung telah menguasai diriku. Lawan aku sekarang, Tian Yang. Ding, Anda telah memulai ujian pertama Anda di tangga menuju surga. Kalahkan Kaisar raksasa Kulas. Kalahkan Kaisar raksasa Kulas dalam waktu 60 menit untuk menerima hadiah." Apakah persidangan baru saja dimulai? Bagaimana dengan pertarungan saya sebelumnya? Apakah itu benar-benar hanya pemanasan? Yuan terdiam setelah melihat pemberitahuan itu. Namun, karena hal itu membawanya memperoleh fisik abadi emas, dia tidak mengeluhkannya. "Kenapa tidak? Ayo bertarung," katanya sambil tersenyum. Kaisar raksasa Kulas menyarankan, "Mari kita pindah ke arena yang lebih pantas untuk pertarungan kita." Dengan jentikan jarinya, pemandangan berubah menjadi lapangan terbuka luas yang dikelilingi pegunungan menjulang tinggi. Semua penonton dipindahkan ke puncak gunung, memastikan pemandangan pertempuran yang tidak terhalang. "Karena kau harus bertarung dalam 2 pertandingan berturut-turut sebelum ini, apakah kau butuh waktu sejenak untuk memulihkan energimu?" tanya Kaisar raksasa Kulas. "Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku hampir tidak menggunakan energi apapun dalam pertarungan-pertarungan itu. Jadi aku tidak butuh istirahat." Yuan menggelengkan kepalanya, senyum percaya diri teruk di bibirnya. Namun, Kaisar raksasa Kulas tidak menerima jawabannya dan melemparkan sebuah pil ke arahnya. "Aku bersikeras. Lagi pula, aku tidak mau mendengar alasan apapun setelah mengalahkanmu." Yuan menangkap pil itu dan mengangkat bahu. "Baiklah kalau kau bilang begitu." Dia langsung merasa segar setelah mengonsumsi pil itu. Tetapi pil itu tidak mengembalikan energinya karena dia sudah berada pada kapasitas puncak. Setelah melihat Yuan meminum pil itu, Kaisar raksasa Kulas mengecilkan ukurannya hingga seukuran manusia. "Apakah kau bersikap lunak padaku?" tanya Yuan sambil mengangkat alisnya. "Aku tidak cukup naif untuk meremehkanmu. Sekadar mengurangi perawakan fisikku tidak berarti mengurangi kekuatanku. Bertubuh besar, meskipun menguntungkan dalam beberapa aspek, tidak serta-merta meningkatkan kekuatan kita. Itu sebagian besar merupakan simbol ras kita sebagai raksasa. Apakah kau lebih suka aku membesar hingga mencapai proporsi kolosal, sehingga aku bisa dengan mudah menghancurkanmu di bawah 1 kaki? Itu tentu tidak akan menyenangkan," kata Kaisar raksasa Kulas. Yuan bisa membayangkan Kaisar raksasa Kulas menginjaknya seperti semut. Bertarung melawan sosok kolosal seperti itu juga akan menjadi mimpi buruk. Yuan akhirnya mengakui bahwa terlibat dalam pertempuran dengan lawan yang sebanding akan menjadi pilihan terbaik. Kaisar raksasa Kulas mengambil sebuah batu dari tanah dan menyatakan, "Aku akan melemparkan batu ini ke langit. Awal pertempuran kita akan ditandai dengan saat batu ini turun dan menyentuh bumi." Hanya dengan jentikan jarinya, Kaisar raksasa Kulas melontarkan batu itu ke langit. Di mana batu itu dengan cepat lenyap di balik awan dalam sekejap mata. Menjelang jatuhnya batu itu, dunia menjadi sunyi dan tampak menyusut. Hanya menyisakan Yuan dan Kaisar raksasa Kulas dalam momen yang terhenti. Seolah-olah merekalah satu-satunya penghuni keberadaan. Beberapa saat kemudian, batu itu muncul dari awan, meluncur menuju bumi dengan kecepatan meteor mini. Tepat pada saat batu itu menyentuh tanah, sosok Yuan dan Kaisar raksasa Kulas lenyap begitu saja. Hanya untuk muncul kembali seketika tepat di depan satu sama lain, dan tinju mereka sudah dalam posisi siap meninju. Saat tinju mereka berbenturan, suara benturan yang menggema terdengar di udara. Disertai retakan yang terlihat seolah-olah memecah ruang di sekitar tinju mereka. Seolah-olah kekuatan pukulan mereka telah mencapai magnitudo yang luar biasa.
sehingga menghancurkan struktur ruang itu sendiri. Dengan kepalan tangan mereka masih saling bersentuhan. Kaisar raksasa Kulas mengeluarkan raungan yang menggelegar, senyum lebar menghiasi wajahnya. Aku telah menunggu ribuan tahun untuk momen ini, Tian Yang. Di tengah bentrokan mereka, baik Yuan maupun Kaisar raksasa Kulas tidak mundur sedikit pun. Itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka setara. Para penonton terdiam, diliputi kekaguman melihat pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Di mata mereka, Kaisar raksasa Kulas berdiri sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Membuat pemandangan manusia biasa yang berhasil menangkis tinjunya, dan mempertahankan posisi yang teguh tampak seperti suatu prestasi yang mustahil. Setelah jeda sesaat dalam pertarungan mereka, seolah-olah keduanya sedang mempertimbangkan dan mengukur kekuatan masing-masing. Yuan dan Kaisar raksasa Kulas secara bersamaan melancarkan pukulan lain, melanjutkan pertempuran sengit antara kekuatan dahsyat mereka. Satu demi satu, mereka terus melayangkan pukulan, tanpa berhenti bahkan ketika tinju mereka diblokir. Pertempuran berlanjut tanpa henti, dengan suara retakan di udara semakin membesar setelah setiap benturan. Hanya dalam 1 menit, mereka saling melancarkan lebih dari 100 serangan, meninggalkan area di sekitar mereka dalam keadaan hancur total. Terlepas dari kedalaman pertarungan mereka yang tampak menahan diri untuk tidak menggunakan teknik apapun. Keduanya hanya mengandalkan kekuatan tubuh dan tenaga mentah mereka. Kecepatan pukulan mereka meningkat, sehingga semakin sulit untuk dicegah. Mau tak mau, mereka meninggalkan upaya untuk menangkis tinju satu sama lain, dan beralih ke pertukaran pukulan langsung ke tubuh. Seperti yang diharapkan dari Kaisar raksasa, pukulannya mematikan. Rasanya seperti palu godam yang tanpa henti berusaha membuat lubang di tubuhku. Bahkan dengan fisik abadi emas milikku, Yuan merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya setiap kali Kaisar raksasa Kulas mendaratkan pukulan ke tubuhnya. Namun, Kaisar raksasa Kulas mendapati dirinya dalam kondisi yang tidak lebih baik daripada Yuan. Kapan terakhir kali aku merasakan sakit seperti ini? Ini sungguh menggembirakan. Dia terkekeh dalam hati, menikmati sensasi intens itu dengan rasa senang yang aneh. Mereka terus saling menghajar selama 5 menit berikutnya hingga Kaisar raksasa Kulas berkata, "Bagaimana kalau kita tingkatkan intensitasnya? Aku tidak bisa meminta lebih dari ini." Yuan tersenyum lebar. Penyempurnaan tubuh gunung emas. Penyempurnaan tubuh mamut agung. Setelah meningkatkan kekuatan tubuh mereka dengan teknik penyempurnaan tubuh, Yuan dan Kaisar raksasa Kulas meningkatkan kekuatan serangan mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukulan mereka kini memiliki potensi yang mampu mengguncang fondasi seluruh dunia. Hahaha, ini luar biasa. Inilah yang selama ini aku dambakan. Kaisar raksasa Kulas tertawa terbahak-bahak, seolah diliputi kegembiraan yang meluap-luap. Yuan pun tersenyum lebar saat menghadapi lawan terkuatnya hingga saat ini. Apakah mataku menipuku? Kultivator manusia itu, yang hanya di ranah Raja Roh. Mereka bertukar pukulan dengan Kaisar raksasa Kulas, yang berada di tingkat Master Ilahi ketiga. Dia bukan hanya bertukar pukulan, tetapi dia bertarung dengan tangan kosong. Melawan Kaisar para raksasa, yang diakui sebagai entitas terkuat di benua ini. Para penonton tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat meskipun mereka menyaksikannya secara langsung. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu sejak Yuan memulai perkelahiannya dengan Kaisar raksasa Kulas. Tidak cukup. Ini sama sekali tidak cukup untuk memuaskan saya, Tian Yang. Mari kita berhenti menahan diri dan mulai bertarung seolah-olah nyawa kita bergantung padanya. Kaisar raksasa Kulas tiba-tiba dipenuhi aura tirani yang dapat dirasakan, bahkan oleh para penonton yang berada ratusan mil jauhnya. Menyaksikan transformasi Kaisar raksasa Kulas ini, Yuan tidak lagi mampu menahan diri. Dia mengaktifkan transformasi naganya, untuk mendorong kekuatannya untuk melesat menuju langit dengan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar raksasa Kulas berkeringat dingin setelah merasakan aura tirani Yuan. Ah, kehadiran yang begitu kuat, perasaan tak berdaya ini.
Kau tak berubah sejak hari pertama kita bertemu, Tian Yang. Kaisar raksasa Kulas memasang ekspresi nostalgia di wajahnya. Dan seperti di masa lalu, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melawanmu. Kaisar raksasa Kulas mengangkat kepalanya dan melepaskan lolongan dahsyat ke langit. Kekuatannya saja sudah membelah awan menjadi dua. Dalam sekejap mata, baju zirah emas semi-transparan muncul di tubuh Kaisar raksasa Kulas. Mengingatkan pada baju zirah emas yang menyelimuti Yuan, selama proses penempaannya di dalam cairan pohon surgawi emas. Aku mungkin gagal mendapatkan fisik abadi emas, tetapi aku berhasil memperoleh fisik abadi emas yang tidak sempurna. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada yang asli, ia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Kaisar raksasa Kulas mengungkapkan kartu andalannya. Aku datang, Tian Yang. Ayo, Kaisar raksasa Kulas. Yuan menyambutnya dengan seringai gembira, siap menghadapi tantangan yang lebih besar dengan antusias. Yuan dan Kaisar raksasa Kulas lenyap begitu saja di saat berikutnya. Para penonton mengharapkan kemunculan kembali mereka ketika mereka pasti akan berkonflik satu sama lain, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, kawah-kawah besar tiba-tiba muncul di tanah. Disertai dengan suara gemuruh dan munculnya retakan besar di udara. Seolah-olah mereka sedang bertempur di dimensi lain. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Mereka bergerak begitu cepat sehingga kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Tanpa menggunakan teknik gerakan apapun. Apakah itu mungkin? Saat itulah kekuatan mentahmu melampaui akal sehat. Yuan dan Kaisar raksasa Kulas tetap bersembunyi dari para penonton selama beberapa menit berikutnya. Membangun antisipasi, hingga tiba-tiba, jeritan kesakitan menggema, diikuti oleh kemunculan kembali sosok Kaisar raksasa Kulas. Namun penampilannya sangat berbeda dari saat para penonton terakhir kali melihatnya. Penampilannya yang tadinya gagah kini tampak berantakan. Dan tubuhnya yang berlumuran darah dipenuhi banyak penyok seukuran kepalan tangan. Seolah-olah dia baru saja kembali dari tempat penyiksaan yang mengerikan. Yuan pun muncul tak lama kemudian. Meskipun tampak agak babak belur, kondisinya jauh lebih baik, menunjukkan kontras yang mencolok dengan wujud Kaisar raksasa Kulas yang babak belur. Kaisar raksasa Kulas terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, dan menyeka bibirnya yang berdarah sambil tersenyum sinis ke arah Yuan. Pertandingan ini adalah kemenanganmu, Tian Yang. Keheningan mencekam menyelimuti para hadirin saat mereka mencerna pernyataan kekalahan Kaisar raksasa Kulas. Setelah beberapa saat terdiam karena terkejut, ledakan ketidakpercayaan menggema di udara. Yang mulia kalah dari manusia biasa. Itu tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Tak heran, penonton menanggapi dengan penolakan. Gagasan tentang Kaisar raksasa Kulas kalah tampak tak terbayangkan. Sebuah skenario yang tidak mungkin terwujud bahkan dalam mimpi terliar mereka. Namun, skenario seperti itu telah terjadi, dan itu terjadi tepat di depan mata mereka. Anda telah mengalahkan Kaisar raksasa Kulas dan melewati ujian pertama. Anda telah menyelesaikan uji coba dalam waktu 43 menit dan 21 detik. Yuan mengabaikan pemberitahuan itu dan mendekati Kaisar raksasa Kulas. Itu adalah pertarungan yang luar biasa, Kaisar raksasa. Berkat Anda, saya sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan saya saat ini. Yuan mengulurkan tangannya, menawarkan jabat tangan dengan senyum tulus di wajahnya. Kaisar raksasa Kulas menggenggam tangan Yuan dengan erat dan berkata, "Aku berharap akhirnya bisa mengalahkanmu kali ini, tapi sayangnya, meskipun ia memainkan peran penting dalam membantu Yuan meraih fisik abadi emas. Kaisar raksasa Kulas tidak menyesal dan bahkan akan melakukannya lagi jika ia bisa kembali ke masa lalu. Aku menantikan pernikahan itu." Kaisar raksasa Kulas tiba-tiba mengucapkan beberapa kata yang membingungkan. "Hah?" Yuan tampak tercengang. "Kau mengalahkanku, jadi wajar saja jika kau akan menikahi putriku. Itu juga bagian dari hadiah turnamen." Kaisar raksasa Kulas menjelaskan tanpa malu-malu. Yuan tidak tahu harus menanggapi kata-kata seperti itu. "Hahaha, aku hanya bercanda."
Ini hadiahmu yang sebenarnya. Kaisar raksasa Kulas mengambil bola cahaya yang bersinar dari tubuhnya dan mempersembahkannya kepada Yuan. Terima kasih. Yuan menerima bola cahaya itu dengan tenang. Karena ini bukan kali pertama atau kedua dia menerima hadiah seperti itu. Saat dia menyentuh bola cahaya itu, bola itu terbang masuk ke dalam tubuhnya, menyatu dengan jiwanya. Kenangan-kenangan itu langsung berkelebat di dalam kepalanya. Yuan segera duduk dan mulai bermeditasi untuk menyerap kenangan-kenangan itu. Kaisar raksasa Kulas duduk diam di depan Yuan dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Beberapa saat kemudian, Yuan membuka matanya yang telah berlinang air mata sejak beberapa waktu lalu. Itulah sejarah sebenarnya dari peristiwa di benua raksasa, Tianyang, kata Kaisar raksasa Kulas dengan nada serius. Tapi itu tidak mungkin. Yuan hampir saja mengalami gangguan mental setelah mengingat apa yang sebenarnya dia alami di benua raksasa. Meskipun ia menyadari bahwa peristiwa yang digambarkan dalam tangga menuju surga bukanlah kejadian nyata. Ia tidak pernah menduga akan adanya kontras yang mencolok antara narasi tersebut dan kenyataan yang sebenarnya. Apa yang kau alami dalam persidangan bukanlah penggambaran peristiwa nyata, melainkan perwujudan dari apa yang Tianyang harapkan terjadi. Kaisar raksasa Kulas menghela napas, membenarkan pikirannya. Yuan terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Tidak ada gunanya merenungkan peristiwa itu sekarang, apalagi menyalahkan diri sendiri karenanya. Kaisar raksasa Kulas memberi nasihat sambil berdiri tegak kembali. Maafkan aku, ucap Yuan dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku bersyukur atas kesempatan untuk bertempur bersamamu sekali lagi. Meskipun aku hanyalah sebuah konstruksi dari masa lalu, ujar Kaisar raksasa Kulas dengan penuh rasa syukur. Sampai jumpa lagi, sainganku sekaligus sahabatku, ucap Kaisar raksasa Kulas sambil sosoknya perlahan menghilang ke udara. Tak lama kemudian, Yuan mendapati dirinya kembali di tangga menuju surga. Selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan ujian pertama, Guru. Meskipun aku telah berusaha meningkatkan kesulitannya, kau berhasil melewatinya dengan sangat mudah. Aku benar-benar kagum, puji Tianer. Apakah Anda ingin segera memulai uji coba berikutnya? Anda memiliki waktu 6 jam untuk memulihkan energi sebelum uji coba berikutnya dimulai. Aku akan istirahat sebentar, jawab Yuan dengan suara rendah. Saya mengerti. Tunggu, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku, asalkan tidak melanggar aturan? Dia mengangguk. Sementara itu, di dalam ruang penonton, si Meili dan yang lainnya masih berusaha menenangkan diri setelah menyaksikan persidangan Yuan. Pertarungannya dengan Kaisar raksasa sungguh luar biasa. Bahkan aku kesulitan mengimbangi kecepatan mereka. Si Meili menghela napas dengan nada kagum yang jelas terdengar dalam suaranya. Aku tidak bisa melihat apapun, Chu Liuxiang menghela napas dengan sedih. Aku juga tidak melihat apa-apa, Mei Xiu mencoba menghiburnya. Yuan sudah jauh lebih kuat. Aku tak sabar untuk bertarung dengannya lagi, gumam Li Jinxi. Aku jadi penasaran kenapa kakak Yuan menangis di akhir, kata Xiao Hua tiba-tiba. Aku juga belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Mei Xiu menggelengkan kepalanya. Saya pernah. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah Chu Liuxiang, yang baru saja berbicara. Kejadian ini terjadi saat kami berada di panti asuhan. Yuan telah menjalin ikatan yang erat dengan seekor anjing liar yang sering mengunjungi kami. Namun, setelah beberapa minggu bersama, anjing itu tiba-tiba berhenti muncul. Kemudian diketahui bahwa anjing itu telah tertabrak mobil. Ketika Yuan mengetahui kematian anjing itu, dia menangis seperti yang baru saja kita saksikan. Cerita Chu Liuxiang mengenang kembali kenangan mengharukan dari masa lalu mereka. Ujian-ujian ini membantunya memulihkan ingatannya tentang masa lalu, kan? Dia mungkin telah mengingat kehilangan seseorang yang sangat disayanginya, desahnya. Tak lama setelah ruangan menjadi hening, Tianer muncul di hadapan mereka dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bernama Chu Liuxiang?" "Itu aku." Chu Liuxiang mengangkat tangannya.
Tanpa memberikan penjelasan tambahan, Tianer mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan Chu Liuxiang menghilang dari ruangan. Sesaat kemudian, Chu Liuxiang mendapati dirinya berdiri di hadapan Yuan. Yuan, tanpa sadar ia memanggilnya. Yuan tetap diam, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba memeluk Chu Liuxiang dengan erat. Tindakannya yang membingungkan itu membuatnya terkejut. Maafkan aku berjanji untuk melindungimu, dan aku tidak bisa menepati janji itu. Yuan berbisik dengan suara sedih, mengungkapkan penyesalan dan kerentanannya. Chu Liuxiang merasa tak bisa berkata-kata karena tindakannya. Tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan apapun dan malah membalas pelukannya dalam keheningan yang menenangkan. Kali ini, aku pasti akan melindungimu kali ini, lanjut Yuan. Saat itu Chu Liuxiang tidak bisa melihat wajah Yuan. Tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang penuh dengan tekad yang teguh. Akhirnya, Yuan melepaskan Chu Liuxiang dan berkata kepadanya, "Maaf jika itu merepotkanmu. Aku tidak bisa menahan diri. Jangan khawatir. Meskipun begitu, kuharap kau bisa memberiku penjelasan di masa mendatang jika kau merasa nyaman." Chu Liuxiang terkekeh. "Aku akan menceritakan semuanya nanti, aku janji." Yuan setuju. Tianer kemudian mengantar Chu Liuxiang kembali ke ruang penonton. Yang lain langsung menghujani Chu Liuxiang dengan pertanyaan ketika dia kembali. "Aku sempat mengobrol singkat dengan Yuan, hanya itu," katanya, tanpa menyebutkan detailnya. Yang lain dapat merasakan bahwa dia sengaja menghindari detailnya. Tetapi karena menghormati sikap diamnya, mereka menahan diri untuk tidak mendesak lebih lanjut dengan pertanyaan mereka, dan mengakhiri sesi tanya-jawab di situ. Sementara itu, Yuan mencurahkan 6 jam berikutnya untuk menenangkan pikirannya, mencari ketenangan dan kejernihan di tengah-tengah pikirannya. Selama istirahat 6 jamnya, alih-alih menggunakan waktu itu untuk memulihkan energinya, Yuan kembali mengingat kenangan yang telah ia peroleh dari Kaisar Raksasa Kulas. Berusaha untuk berdamai dengan kenangan tersebut dan menemukan rasa rekonsiliasi dalam dirinya sendiri. Kenangan itu dimulai ketika dia tiba di dermaga yang sudah dikenalnya. Tempat yang sama di mana Yuan pertama kali bertemu dengan keluarga Huang selama persidangannya di surga bawah. Namun, tidak seperti persidangan Yuan. Tian yang tidak mengetahui keberadaan keluarga Huang, jadi dia tidak repot-repot mencari mereka. Sebaliknya, dia pergi ke restoran terdekat untuk mengisi perutnya. Restoran Silver Peak, ya, kelihatannya tempat yang layak untuk makan siang. Saat Tian yang mendekati pintu masuk restoran, kerumunan orang yang cukup besar di dekatnya menarik perhatiannya. Sekelompok orang berdiri di depan pria tinggi dan besar ini, yang tampaknya sedang mengiklankan sesuatu. "Saya Dong Zhou, kepala pengawal keluarga Huang yang saat ini sedang merekrut satu pengawal lagi untuk perjalanan mereka ke benua terpencil, yang akan berangkat hari ini. Masa tinggalnya adalah 30 hari dengan gaji 10 juta koin emas. 1 juta akan dibayarkan saat tiba di benua terpencil, dan sisanya akan dibayarkan setelah kami kembali dari perjalanan." Tian yang mendengar iklan Dong Zhou dengan keras dan jelas, tetapi dia mengabaikannya dan masuk ke dalam restoran. "Selamat datang, apakah Anda sendirian?" sapa resepsionis itu. "Ya, mohon tunggu sebentar." Setelah sejenak memeriksa ketersediaan tempat, resepsionis berkata, "Untungnya, kami masih memiliki satu meja kecil yang tersedia. Saya akan mengantar Anda ke meja Anda, silakan ikuti saya." Tian yang mengangguk dan mengikuti resepsionis menuju meja yang telah ditentukan untuknya, yang terletak di dekat dinding di ujung bangunan. Saat ia duduk di kursinya, Tian yang merasakan tatapan tertuju padanya. Ia melirik meja besar di sebelahnya, tempat sebuah keluarga berempat sedang duduk. Orang yang menatapnya adalah seorang wanita muda yang cantik, yang menunjukkan senyum ramah ketika menyadari bahwa dia telah diperhatikan. "Senang bertemu Anda di sini, kakak senior." Wanita muda itu tampak mengenalinya. Tian yang tidak mengenali wanita muda ini, tetapi berdasarkan cara wanita itu menyapanya, ia memiliki firasat tentang identitasnya. "Apakah kau sesama murid dari Biara Abadi?" tanyanya. "Ya,
Saya adalah murid dalam Huang Xiaoli. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, kakak senior. Tian yang tersenyum melihat antusiasmenya, kau membuatnya terdengar seolah-olah aku terkenal atau semacamnya. Tapi kau kan terkenal. Huang Xiaoli membenarkan. Kau terlalu berlebihan. Tian yang menggelengkan kepalanya. Kakak senior, maukah kau makan bersama keluargaku? Kami yang traktir. Huang Xiaoli tiba-tiba menyarankan. Aku tidak ingin mengganggu waktu keluarga kalian. Tidak apa-apa, kata pria parubaya yang duduk di samping Huang Xiaoli. Kemudian, Tian yang akhirnya duduk bersama keluarga Huang. Kakak senior, apa yang Anda lakukan di tempat seperti ini? Apakah Anda sedang menjalankan misi sekte? Tanya Huang Xiaoli. Tidak, saya sedang berlatih untuk mempersiapkan ujian murid inti saya. Wow, kau sudah mengikuti ujian murid inti. Baru 3 tahun sejak kau menjadi murid dalam. Mata Huang Xiaoli dipenuhi kekaguman. Tidak, saya tidak akan mengikuti ujian dalam waktu dekat. Saya hanya sedang mempersiapkannya. Saya mungkin tidak akan mengikuti ujian dalam 2 hingga 3 tahun lagi. 5 hingga 6 tahun masih tergolong cepat. Mengingat sebagian besar murid dalam menunggu setidaknya 1 dekade sebelum mereka mencoba melakukannya. Tunggu sebentar, jika kau di sini untuk pelatihan, apakah itu? Berarti kau juga akan pergi ke benua terpencil. Tanya Huang Xiaoli setelah menyadari hal ini. Lalu, kau juga akan pergi ke benua terpencil. Tian yang mengangkat alisnya. Huang Xiaoli hanyalah di ranah Master Roh tingkat 9, jadi dia mungkin juga seorang murid dalam. Benua terpencil merupakan daratan luas dan terpencil yang dihuni oleh makhluk-makhluk magis yang kuat. Benua ini menjadi tempat pelatihan yang berisiko bagi banyak kultivator, yang ingin meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu singkat. Dengan kata lain, itu adalah tempat berbahaya yang menarik orang-orang yang tidak takut mati. Atau individu yang cukup putus asa untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi kekuatan. Namun, Huang Xiaoli tampaknya tidak sesuai dengan gambaran itu, tidak seperti Tian Yang. Bahkan Tian Yang, yang baru saja mencapai ranah Tuan Roh, dapat dianggap kurang kuat untuk benua terpencil. Tempat binatang-binatang buas setingkat Raja Roh dan lebih tinggi berkeliaran bebas. Namun, Tian yang sudah terbiasa mempertaruhkan nyawanya untuk meningkatkan kultivasinya. Itulah mengapa ia berhasil mencapai tingkat Tuan Roh dalam waktu yang sangat singkat. Padahal sebelumnya ia membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk merasakan energi spiritual. Selain itu, benua terpencil kaya akan harta karun yang belum ditemukan dan menyimpan banyak obat-obatan langka, yang menarik perhatian para pemburu harta karun yang mencari kekayaan dan sumber daya berharga. Sebenarnya aku di sini sebagai pengawal keluargaku. Kami ada urusan di benua terpencil. Huang Xiaoli berkata dengan agak malu-malu, seolah menyadari kurangnya kultivasi yang dimilikinya. Meskipun mungkin tampak bahwa dia menjadi pengawal sukarela untuk menghemat uang keluarganya. Kenyataannya keluarganya memiliki sumber daya lebih dari cukup untuk membayar pengawal profesional yang jauh lebih kuat darinya. Kehadirannya bukanlah suatu keharusan untuk perlindungan mereka. Sebaliknya, didorong oleh keinginan lama untuk mengunjungi benua terpencil yang terkenal itu. Dia memilih untuk menemani keluarganya dengan kedok memberikan perlindungan. Aku sudah bilang padanya jangan mengikuti kami, tapi dia terlalu keras kepala. Ayahnya menghela napas. Haha, Huang Xiaoli terkekeh malu-malu. Oh, aku tahu, kakak senior, kenapa kau tidak ikut bersama kami sebagai pengawal? Kami masih punya 1 tempat kosong, dan kau lebih dari memenuhi syarat untuk bergabung. Tentu saja, kami akan membayarmu dengan layak. Huang Xiaoli tiba-tiba menyarankan, wajahnya berseri-seri penuh harapan. Imbalan untuk menjadi pengawal kami adalah 10 juta koin emas. Tetapi saya pribadi akan menambahkan 10 juta lagi hanya untuk Anda, kakak senior. Huang Xiaoli mengungkapkan keinginan tulusnya untuk ditemani oleh Tian Yang. Dengan menyesal, Tian Yang menggelengkan kepalanya perlahan dan berbicara dengan nada meminta maaf. Meskipun tawaranmu sangat menggiurkan, waktuku di luar sekte terbatas. Aku berniat untuk menjelajah jauh ke jantung benua ini,
dan karena itu, aku harus menolak dengan hormat. Ah, begitu ya. Huang Xiaoli langsung terlihat kecewa dengan penolakan itu. Namun, ia segera memperbaiki ucapannya, tidak apa-apa, saya sepenuhnya memahami situasi Anda. Saya tadi kurang mempertimbangkan perasaan Anda dengan tawaran saya, dan saya minta maaf untuk itu. Tidak apa-apa, Tian Yang tersenyum. Beberapa waktu kemudian, kapal menuju benua terpencil akan segera berangkat, kita harus segera berangkat ke sana. Kata Huang Chen setelah memperhatikan waktu. Kau juga akan naik, kan? Huang Xiaoli menatap Tian Yang. Ya, setelah membayar tagihan makan, keluarga Huang dan Tian Yang menuju kapal di dermaga. Tetapi sebelumnya keluarga Huang bertemu kembali dengan Dong Zhou dan para pengawal lainnya. Aku telah menemukan pengawal lain, seperti yang kau inginkan. Kata Dong Zhou sebelum memperkenalkan kultivator ranah Tuan Roh yang telah ia pekerjakan untuk tugas tersebut. Huang Chen mengangguk dan memperkenalkan pengawal barunya kepada keluarganya, serta tugas yang akan diembannya. Jika ada masalah, konsultasikan dulu dengan Dong Zhou. Jika dia tidak bisa menanganinya, dia akan berkonsultasi dengan saya. Kecuali ada keadaan darurat, jangan mendekati saya atau keluarga saya. Apakah saya sudah jelas? Baik, Tuan. Sesampainya di dermaga, Tian yang mengamati antrean panjang orang-orang yang berusaha menaiki kapal raksasa, yang menghalangi sebagian besar pemandangan laut dari pandangannya. Kapal dalam ingatan Tian yang setidaknya beberapa kali lebih besar daripada kapal yang dinaiki Yuan selama persidangannya. Kamu menginap di lantai berapa? Tanya Huang Xiaoli sambil menunggu dalam antrean. Saya berada di lantai 2, di bagian belakang kapal, katanya. Kita berada di lantai 7, di bagian tengah kapal, jadi kita cukup berjauhan. Sayang sekali, Huang Xiaoli menghela napas. Dengan waktu 1 bulan lagi sebelum kita mencapai benua terpencil, kemungkinan kita akan berpapasan berkali-kali, ujar Tian yang sambil tersenyum. Aku sangat menantikannya. Huang Xiaoli membalas dengan senyum. Meskipun mereka baru bertemu hari ini, Huang Xiaoli sudah menganggap Tian yang sebagai semacam teman. Tian yang berpisah dari keluarga Huang tak lama setelah menaiki kapal. Setelah memasuki kamarnya yang sempit dan terbatas, yang hanya berisi tempat tidur kayu tanpa kasur, Tian yang duduk dan memulai kultivasinya. Beberapa jam kemudian, latihannya terganggu oleh pengumuman dari kapten kapal. Selamat datang di Raging Serpent, tamu yang terhormat. Saya adalah kapten Anda sampai kita tiba di tujuan Anda, Jia Jianhong. Kita akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai benua terpencil. Tentu saja, bisa sedikit lebih lama atau lebih pendek tergantung pada kondisi laut dan seberapa sering kita diserang oleh iblis laut. Kapten sudah memperkirakan kapalnya akan diserang oleh iblis laut. Karena itu adalah bagian dari rutinitas bagi setiap kapal yang melakukan perjalanan ke dan dari benua terpencil. Anda juga tidak perlu khawatir tentang makhluk laut jahat, karena para ahli kami akan menyingkirkannya sebelum Anda sempat melihatnya, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan hingga kita tiba di tujuan. Dengan demikian, kita akan segera memulai perjalanan kita. Setengah jam kemudian, kapal itu meninggalkan dermaga dan mulai berlayar menuju benua terpencil. Tidak ada kejadian penting yang terjadi selama minggu pertama pelayaran mereka. Beberapa iblis laut mencoba menyerang kapal, tetapi mereka berhasil diatasi oleh para kultivator ranah Tuan Roh yang bekerja di atas kapal sebelum mereka mencapai kapal. Selama waktu itu, Tian yang menghabiskan setiap detik untuk berlatih kultivasi. Aku harus menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan dendam Meng Lili. Tak lama setelah memasuki halaman dalam, Tian yang mengungkap kebenaran di balik kematian Meng Lili. Pengungkapan ini mendorongnya untuk mengejar kekuatan secara intensif dan tanpa henti untuk mencari keadilan bagi Meng Lili, sehingga ia mendapat julukan maniak bunuh diri di antara sesama muridnya. Namun, didorong oleh dahaga yang tak terpuaskan akan kekuatan, kultivasi Tian yang mengalami kemajuan yang melampaui impian sebagian besar murid biasa. Akan tetapi, metode berbahaya ini terus-menerus membahayakan nyawanya.
Karena kenekatannya, Tetua Sun, yang akhirnya menjadi mentornya, sering menegurnya. Tentu saja, itu tidak mengubah perilakunya, atau dia tidak akan memutuskan untuk berlatih di benua terpencil. Pada hari ke-8 perjalanannya, Tian yang terpaksa menghentikan kultivasinya karena keributan yang terjadi di luar kamarnya. Biasanya, ada suara-suara konstan di luar kamarnya karena dindingnya yang tipis. Tetapi kali ini, gangguan itu bukan jenis gangguan biasa. Seekor Leviathan telah muncul. Kita semua akan mati. Ah, kenapa harus muncul sekarang padahal sudah lebih dari 1 dekade tidak muncul? Kita celaka. Kita semua celaka. Tian yang meninggalkan kamarnya dan pergi ke D untuk melihat sendiri situasi yang terjadi. Memang, kapal itu telah berhenti total untuk menghadapi Leviathan. Mengingat kecepatan kapal jauh lebih rendah daripada Leviathan, upaya untuk melarikan diri darinya adalah sia-sia, sehingga mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran. Lebih dari 50 kultivator ranah Tuan Roh dan 3 Raja Roh terlibat dalam pertempuran melawan Leviathan. Namun, pada saat Tian yang tiba, setengah dari kultivator ranah Tuan Roh dan salah satu Raja Roh telah menyerah pada serangan Leviathan. Sementara itu, Leviathan itu sendiri sekuat seorang kultivator di puncak Raja Roh. Orang mungkin mempertanyakan mengapa kapal itu tidak menyewa kultivator yang lebih kuat dari Raja Roh. Sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan munculnya Leviathan. Jawabannya sederhana adalah uang. Mempekerjakan Kaisar Roh akan membutuhkan biaya 100 kali lebih besar daripada mempekerjakan Raja Roh. Mengingat jarangnya kemunculan Leviathan, dengan kejadian terakhir terjadi 1 dekade lalu. Secara finansial tidak akan menguntungkan untuk mempekerjakan Kaisar Roh untuk setiap pelayaran. Mengingat rendahnya kemungkinan bertemu Leviathan. Haruskah aku membantu mereka? Tian yang merenung dalam hati sambil menyaksikan para ahli melawan Leviathan. Semua ahli yang melawan Leviathan memiliki kultivasi yang jauh melampaui miliknya. Dan Tian yang kurang berpengalaman dalam menghadapi iblis laut. Meskipun demikian, situasi genting tersebut menunjukkan bahwa Leviathan mungkin akan memusnahkan para ahli. Jika hal itu terjadi, kapal tersebut, beserta semua orang di dalamnya, akan menjadi target Leviathan selanjutnya. Tiba-tiba, Kapten membuat pengumuman lain. Para tamu yang terhormat, mohon tetap tenang, tetapi kapal kita saat ini dihalangi oleh Leviathan. Para ahli kami sudah bertempur melawan iblis laut untuk melindungi kapal. Tetapi jika Anda setidaknya seorang ranah Tuan Roh, mohon ulurkan tangan Anda. Anda akan diberi penghargaan besar atas kontribusi Anda. Tak lama setelah pengumuman itu dibuat, beberapa kultivator ran Tuan Roh termasuk seorang Raja Roh bergabung dalam pertempuran melawan Leviathan. Melihat para kultivator itu dengan berani menyerbu ke medan pertempuran melawan Leviathan, Tian yang meninju wajahnya sendiri dan berteriak pada dirinya sendiri, "Sialan, Tian Yang. Kenapa kau ragu-ragu sekarang? Kau datang ke sini untuk berlatih. Kau telah menghadapi kematian berkali-kali, jadi kenapa kau takut sekarang? Bertarung, sialan." Tian yang akhirnya mengatasi rasa takutnya dan terbang menuju Leviathan. Setelah pertempuran mengerikan yang berlangsung selama berjam-jam, Tian yang dan yang lainnya keluar sebagai pemenang dan membunuh Leviathan. Namun, itu bukanlah kemenangan yang layak dirayakan. Karena mereka telah kehilangan hampir seluruh pasukan mereka kepada Leviathan. Pada akhirnya, hanya 10 Tuan Roh dan 1 Raja Roh yang selamat dari pertarungan, semuanya mengalami luka parah. Terima kasih, para pahlawan. Orang-orang di atas kapal mengelilingi Tian yang dan yang lainnya, menghujani mereka dengan sorak-sorai dan pujian. Tian yang mengabaikan orang-orang itu dan langsung kembali ke kamarnya. Di dalam ruangan, ia meminum pil pemulihan dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya, ia keluar dengan cedera paling ringan di antara semua petarung. Beberapa saat kemudian, Tian yang menghentikan kultivasinya ketika mendengar ketukan di pintunya. "Siapa itu?" serunya. Ini aku. Bagaimana lukamu, kakak senior?" Suara Huang Xiaoli menjawab. Alih-alih merasa gembira mendengar suaranya,
Ekspresi Tian yang berubah menjadi cemberut. Mereka baik-baik saja, kenapa kamu di sini? Aku membawakanmu obat untuk berjaga-jaga. Apakah kamu keberatan membukakan pintu? Tian yang membuka pintu dan melihat Huang Xiaoli berdiri di luar. Ditemani oleh dua penjaga, keduanya adalah Tuan Roh. Kerutan di dahi Tian yang semakin dalam ketika melihat para kultivator ranah Tuan Roh ini. Dia tahu bahwa keluarga Huang memiliki selusin pengawal, yang semuanya adalah ranah Tuan Roh. Namun, tak satu pun dari mereka ikut serta dalam pertempuran melawan Leviathan. Di mata Tian Yang, ketidakhadiran mereka dari pertempuran terasa seperti pengkhianatan. Terhadap semua orang yang dengan sukarela menghadapi Leviathan, seperti terasa meludahi wajah mereka. Keegoisan mereka, dengan abstain dari pertempuran, tampak seperti penghinaan langsung. Dan kemungkinan besar berkontribusi pada peningkatan korban jiwa. Tanpa ragu-ragu, Tian yang berbicara dengan suara dingin. Jika kau benar-benar peduli, kau pasti sudah mengirim pengawalmu untuk membantu. Wajah Huang Xiaoli pucat pasi setelah mendengar kata-kata Tian Yang dan melihat ekspresi dingin di wajahnya. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Katanya cepat, takut dia akan menutup pintu di hadapannya jika dia ragu-ragu bahkan sesaat pun. Kami menyuruh mereka melawan Leviathan begitu kami menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, mereka semua menolak untuk bergabung dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa banyak kami meminta. Aku bersumpah. Huang Xiaoli menjelaskan situasinya kepadanya. Aku juga ingin ikut bertarung ketika melihatmu berkelahi dengan yang lain. Tetapi aku dihentikan oleh ayahku, yang mengatakan bahwa aku hanya akan berlari menuju kematianku. Tian yang tidak menyalahkan Huang Xiaoli karena tidak ikut serta dalam pertarungan. Karena ayahnya benar ketika mengatakan bahwa dia hanya akan menuju kematiannya sendiri. Dengan melawan Leviathan yang telah membunuh banyak penguasa roh dan raja roh. Seorang ranah master roh seperti dia bahkan tidak akan bertahan semenit pun jika dia berada di sana. Tian yang menatap tajam para pengawal yang berdiri dengan santai di belakangnya dan bertanya kepada mereka. Apakah yang dia katakan itu benar? Bahwa kalian menolak untuk bertarung? Ya, itu benar. Memangnya kenapa? Kata pengawal di sebelah kanan dengan nada acuh tak acuh. Kami hanya disewa untuk melindungi keluarga Huang. Leviathan bukan urusan kami, kata pengawal lainnya. Tian yang mengerutkan kening dan membantah, jika kita kalah dalam pertarungan, Leviathan akan menargetkan kapal selanjutnya, membunuh semua orang di dalamnya, termasuk keluarga Huang. Tapi kamu tidak melakukannya, dan kita semua masih hidup. Jika kalian semua binasa, Leviathan akan cukup melemah sehingga kita bisa menghadapinya, dan kita akan aman. Tian yang merasakan darahnya mendidih karena marah setelah mendengar jawaban mereka. Menyedihkan. Dan kalian berani menyebut diri kalian kultivator. Kalian memalukan. Tian yang mencibir dengan jijik. Ada apa denganmu? Apa kau mencoba mencari gara-gara? Para pengawal menatapnya dengan tatapan membunuh. Kalian berdua sebaiknya pergi sekarang. Huang Xiaoli tiba-tiba berbicara sambil menatap mereka dengan tajam. Tapi kami diperintahkan untuk menemani Anda untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Aku akan baik-baik saja bersamanya, jadi pergilah. Jika terjadi sesuatu padaku, kau bisa memberitahu ayahku bahwa aku bersikeras untuk sendirian. Jangan salahkan kami jika terjadi sesuatu karena saya tidak akan bertanggung jawab. Para pengawal itu tidak ragu-ragu dan segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah mereka berdua saja, Huang Xiaoli menatap Tian Yang dan menundukkan kepalanya. Aku benar-benar minta maaf. Izinkan aku menyampaikan permintaan maaf atas nama mereka. Tian Yang menggosok matanya dan menghela napas. Lupakan saja. Aku tidak marah padamu, dan kau juga tidak punya alasan untuk menundukkan kepala di hadapan bajingan-bajingan menyedihkan itu. Mereka masih pengawal keluarga saya, jadi itu justru semakin meningkatkan kekhawatiran saya akan keselamatanmu. Jika saya berada di posisimu, saya tidak akan mempercayakan punggung saya kepada mereka, apalagi nyawa saya. Bukannya melindungi,
Mereka malah tipe orang yang menggunakanmu sebagai umpan untuk melarikan diri. Ungkap Tian Yang, menekankan kurangnya kepercayaan yang akan ia berikan kepada pengawal-pengawal seperti itu. Huang Xiaoli terdiam mendengar kata-katanya, bukan berarti dia bisa membantahnya. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Huang Xiaoli mengeluarkan obat yang tadi ia sebutkan dan bertanya, "Jika Anda tidak keberatan, silakan minum obat ini. Ini akan membantu menyembuhkan luka Anda." "Baiklah, saya akan menerimanya." Huang Xiaoli segera melanjutkan setelah mendengar persetujuannya. "Dan jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya mengoleskannya untuk Anda? Ini adalah obat jenis lotion." Tian yang ingin menolak, tetapi akhirnya dia setuju karena merasa sedikit bersalah telah salah paham terhadap situasinya. Bahkan sampai membentaknya, "Baiklah, masuklah." Tian yang beranjak dari pintu, memperlihatkan bagian dalam kamarnya. Ini kamarmu." Huang Xiaoli terkejut melihat kamar yang sempit itu. "Bagaimana kau bisa tidur di tempat yang suram seperti ini?" "Tidak, ini sudah cukup untuk kultivasiku," kata Tian Yang. "Tetapi, bahkan rumah anjingku pun lebih luas," gumam Huang Xiaoli. "Kau pasti sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah ya?" komentar Tian Yang. Maaf, saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa, bahkan jika aku punya uang, aku lebih memilih menggunakannya untuk meningkatkan kultivasiku." Huang Xiaoli memutuskan untuk menghentikan obrolan yang tidak penting itu dan masuk ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, Tian yang duduk di tempat tidur dengan bagian atas tubuhnya terbuka. Memperlihatkan banyak bekas luka di tubuhnya, baik yang baru maupun yang lama. Huang Xiaoli, yang duduk di belakangnya, terkejut melihat tubuhnya yang rusak parah. Hampir di setiap inci tubuhnya terdapat bekas luka. Tian yang dapat merasakan bahwa Huang Xiaoli terkejut dengan tubuhnya, dan dia dengan tenang berkata, "Haruskah aku melakukannya sendiri?" Tidak, aku akan melakukannya." Huang Xiaoli dengan cepat membuka obat itu dan mengambil sedikit dengan jarinya. Lalu dengan lembut mengoleskannya ke luka terbuka pria itu. "Ini akan sedikit terasa panas," dia memperingatkannya. Namun, Tian yang bahkan tidak bergeming meskipun merasakan sakit. "Kau kuat, kakak senior. Jauh lebih kuat daripada murid manapun yang pernah kutemui," gumam Huang Xiaoli dengan wajah sedikit memerah sambil terus membelai tubuhnya dengan jari rampingnya. "Kau terlalu memujiku. Aku lemah dan tidak berbakat." "Itu tidak benar. Meskipun kultivasimu lebih lemah, kau tetap menghadapi Leviathan. Sesuatu yang bahkan sebagian besar murid tidak akan berani mendekatinya. Hanya mereka yang memiliki hati Dao yang kuat yang mampu melakukan hal seperti itu." "Apa gunanya memiliki hati Dao yang kuat jika fisikmu lemah? Memiliki hati Dao yang kuat tidak akan mencegah orang kuat mengambil sesuatu darimu." Itu, Huang Xiaoli tidak tahu harus menanggapi kata-katanya seperti apa. "Bagaimanapun juga, menurutku kau kuat. Aku menonton seluruh pertarunganmu dengan Leviathan, dan aku terus berpikir betapa kuatnya dirimu sepanjang waktu." Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu, wajahnya memerah. Untungnya baginya, Tian yang tidak bisa melihat wajahnya saat ini. "Terima kasih," senyum lembut muncul di wajah Tian Yang. Karena dia belum pernah menerima pujian seperti itu sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Tian yang menutupi tubuhnya dan berkata, "Aku bisa menyelesaikan sisanya sendiri." "Terima kasih." Huang Xiaoli mengangguk dan menyerahkan obat itu kepadanya. "Anda perlu mengoleskan obat ini 2 kali sehari selama 7 hari ke depan. Jadi saya akan kembali lagi nanti untuk membantu Anda." Melihat betapa antusiasnya wanita itu untuk membantunya, Tian yang tidak sanggup menolak tawarannya dan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. "Sampai jumpa lagi dalam 12 jam. Huang Xiaoli langsung pergi setelah itu. Setelah selesai mengoleskan obat ke bagian bawah tubuhnya, Tian yang kembali berlatih. Selama beberapa hari berikutnya, Huang Xiaoli akan mengunjunginya 2 kali setiap hari untuk mengoleskan obat ke tubuhnya. Seiring waktu berlalu, Huang Xiaoli tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Dan bahkan mulai berbagi kisah-kisahnya sendiri dengannya. Adapun Tian Yang,
dia sama sekali tidak keberatan dengan kehadirannya. Karena Huang Xiaoli mengingatkannya pada Meng Lili saat mereka masih tinggal di desa. Kakak senior, tahukah Anda apa yang dikatakan murid-murid lain tentang Anda? Kamu bisa berhenti memanggilku kakak senior. Panggil saja aku dengan namaku. Kalau begitu, kamu juga bisa memanggilku Xiaoli. Baiklah, Xiaoli. Pokoknya, mereka memanggilmu, si maniak bunuh diri. Karena kau selalu menerima misi sekte yang dianggap bunuh diri bagi kultivasimu. Aku bahkan diberitahu bahwa julukan itu diciptakan oleh seorang tetua sekte. Mereka bilang itu adalah keajaiban bahwa kamu selalu berhasil kembali hidup-hidup. Dan bahwa kamu memiliki malaikat pelindung di sisimu yang melindungimu. Seperti ingin bunuh diri, ya. Kurasa begitulah tindakanku terlihat di mata orang lain, bukan berarti aku menyangkalnya. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, mengapa Anda bersusah payah untuk mendapatkan kekuatan? Ini satu-satunya cara bagi seseorang yang tidak berbakat sepertiku, untuk bisa mengimbangi para jenius yang selalu selangkah lebih maju dariku meskipun melakukan jauh lebih sedikit. Jujur saja, aku iri pada mereka. Tentu saja, itu termasuk kamu, ungkap Tian Yang, tetap tenang meskipun mengucapkan kata-kata melankolis tersebut. Aku, Huang Xiaoli terkejut. Ya, setelah dipikir-pikir, aku ingat pernah mendengar namamu sebelumnya. Huang Xiaoli, seorang jenius yang merasakan energi spiritual hanya dalam sebulan. Kau naik menjadi murid dalam waktu 1 tahun setelah menjadi murid luar. Menjadi murid dalam termuda pada usia 18 tahun. Tian yang mengingat detail prestasi luar biasa Huang Xiaoli yang ia dengar dari murid-murid lain. Huang Xiaoli tersipu setelah mendengar pujian itu. Sebaliknya, saya membutuhkan waktu 3 tahun penuh untuk merasakan energi spiritual. Kemudian, butuh 8 tahun lagi bagi saya untuk menjadi murid dalam. Bakat saya sangat menyedihkan jika dibandingkan, benar-benar tidak layak disebutkan. Tidak semua hal di dunia ini bergantung pada bakat. Bahkan, para jenius cenderung meninggal lebih cepat daripada mereka yang tidak berbakat, kata Huang Xiaoli, mencoba menghiburnya. Jika aku berhasil hidup selama ini meskipun dengan cara bunuh diri, apa artinya ini tentang diriku? Bahwa aku lebih buruk daripada orang yang tidak berbakat. Itu bukan. Aku tahu, aku hanya bercanda. Tian yang terkekeh. Kamu sungguh. Huang Xiaoli terjeda oleh suara keras yang menggema di seluruh kapal. Segera diikuti oleh getaran kuat, mirip dengan mengalami gempa bumi. Ini pengumuman darurat. Kita telah bertemu dengan Leviathan terbang. Bersiaplah menghadapi yang terburuk. Suara kapten terdengar mencekam, seolah-olah dia sudah pasrah dengan hasil yang suram. Apa-apa dia barusan menyebut Leviathan terbang? Huang Xiaoli tampak tak percaya sambil mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Ekspresi Tian yang dipenuhi rasa takut. Leviathan terbang jauh lebih kuat daripada Leviathan biasa. Dan biasanya mereka berada di level prajurit ilahi. Saya ulangi, kita telah bertemu dengan Leviathan terbang. Sayangnya, saya tidak bercanda dengan kalian semua. Leviathan terbang akan mencapai kita dalam waktu 5 menit. Manfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih kalian. Suara kapten kembali terdengar, membenarkan apa yang semua orang harapkan tidak mereka dengar. Sesaat kemudian, tangisan dan teriakan ketakutan memenuhi seluruh kapal saat semua orang mulai putus asa. Tidak mungkin. Kita sudah pernah bertemu dengan Leviathan yang hanya muncul sekali setiap beberapa dekade. Mengapa langit harus sekejam ini? Meskipun Leviathan biasa muncul sekali setiap beberapa dekade, Leviathan terbang belum terlihat selama lebih dari 1000 tahun. Terlepas dari kemungkinannya, kapal Tian yang berhasil bertemu dengan keduanya dalam perjalanan yang sama. Di tengah nasib buruk yang begitu mengerikan, orang mungkin menganggapnya sebagai mukjizat. Jika istilah itu dapat diterapkan dalam keadaan yang sangat buruk, dan tidak seperti Leviathan biasa, sama sekali tidak ada harapan untuk mengalahkan Leviathan terbang kecuali kebetulan ada ahli alam ilahi di kapal tersebut.
yang kemungkinannya lebih kecil daripada kemunculan Leviathan terbang, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencapai benua terpencil sendirian. Terakhir kali sebuah kapal bertemu dengan Leviathan terbang, para penumpang hanya kehilangan semua harapan, dengan cemas menantikan kematian mereka yang tak terhindarkan. Jadi, beginilah caraku mati ya. Huang Xiaoli bergumam dengan suara linglung, tatapannya kosong tertuju ke tanah. Xiaoli, Tian yang ingin menghiburnya. Tetapi kecuali dia bisa mengalahkan Leviathan terbang, tidak ada yang bisa dia lakukan atau katakan untuk membantu dalam situasi ini. Mendengar suara Tian Yang, Huang Xiaoli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Hei, Tian Yang, bercintalah denganku," gumamnya dengan suara rendah. "Apa-apaan kau bicara dalam situasi seperti ini?" Tian Yang bingung mendengar kata-katanya. "Justru karena kita berada dalam situasi seperti inilah aku mengatakan ini," teriaknya, air mata mengalir di wajahnya. "Kita hanya punya waktu kurang dari 5 menit sebelum meninggal. Jika kita tidak bisa mencegah kematian, setidaknya kita bisa memastikan saat-saat terakhir kita dipenuhi dengan kebahagiaan," kata Huang Xiaoli. "Kumohon, Tian Yang, aku tidak ingin mati saat masih perawan," dia menangis terseduh-seduh. Mengingat ukuran kapal tersebut, Huang Xiaoli membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk mencapai keluarganya. Terlebih lagi, dengan lorong-lorong yang dipenuhi orang-orang yang berusaha melarikan diri. Hampir mustahil baginya untuk bergerak. Akibatnya, ia terpaksa menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Tian Yang, yang kebetulan bersamanya. Tian Yang tiba-tiba menamparkan wajah Huang Xiaoli, membuatnya tersadar kesakitan. "Bangunlah, Xiaoli. Siapa bilang kita akan mati? Aku telah menghadapi banyak situasi di mana semuanya tampak tanpa harapan, tetapi aku masih di sini. Aku akan menemukan jalan keluar dari ini. Aku berjanji." Tian Yang, dengan lengan bajunya, Tian Yang menyeka air matanya dan melanjutkan dengan suara menenangkan. "Mari kita bertemu dengan keluargamu dulu, ya. Tapi lorong-lorongnya." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Tian Yang merangkul pinggang Huang Xiaoli. Sebelum mengarahkan telapak tangannya ke langit-langit dan menghantamnya dengan energi spiritualnya. Karena dinding kayu itu sangat lemah, Tian Yang dengan mudah membuat lubang di langit-langit. "Ayo pergi." Dia melompat ke lantai berikutnya sambil menggendong Huang Xiaoli. Kemudian, dia mengulangi tindakannya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka berhasil mencapai lantai 7. Dari sana, Tian Yang menggunakan kultivasinya yang unggul untuk mendorong semua orang di lorong keluar dari jalannya hingga mereka tiba di kamar keluarga Huang. Ketika mereka tiba, semua penjaga yang disewa keluarga Huang tidak terlihat dimanapun. Jelas sekali, mereka telah meninggalkan keluarga Huang untuk melarikan diri sendiri. Namun, baik Tian Yang maupun Huang Xiaoli tidak memperhatikan mereka saat itu. Dan hanya peduli untuk kembali ke keluarga Huang. "Ayah, Ibu, ini aku." Huang Xiaoli menggedor pintu, berdoa dalam hati agar keluarganya masih berada di kamar mereka. Sesaat kemudian pintu terbuka, menampakkan Huang Chen yang menangis. "Xiaoli." Ibu Huang Xiaoli bergegas memeluknya. Tian Yang kemudian berkata, "Kita bisa menyimpan air mata ini untuk nanti. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Bagaimana kita bisa melarikan diri?" seru Huang Chen. "Apakah kau membawa harta karun terbang?" tanya Tian Yang. "Aku memang punya, tapi aku hanya punya 1. Lagi pula, kita masih berjarak 2 minggu lagi sampai ke benua terpencil. Harta karun terbang itu tidak akan bertahan selama itu, apalagi harus membawa begitu banyak orang. Itu tidak masalah. Kita akan terbang sejauh mungkin, dan kita tidak perlu sampai ke benua terpencil. Asalkan kita menjauh dari kapal ini dan Leviathan terbang, itu sudah cukup," kata Tian Yang. "Karena itu lebih baik daripada hanya duduk diam dan menunggu kematian mereka." Huang Chen setuju untuk mengikuti rencana Tian Yang. Tian Yang kemudian membuat lubang lain di dinding, memberi mereka akses ke laut lepas. Huang Chen kemudian mengambil kembali harta karun terbangnya.
memanggil sebuah perahu kayu yang hampir tidak cukup untuk 4 orang. "Cepat, naik!" desak Huang Chen kepada mereka. Ketika para tamu lainnya melihat bahwa mereka memiliki harta karun yang bisa terbang, mereka segera bergegas masuk ke dalam ruangan, dan memohon kepada keluarga Huang untuk membawa mereka serta. "Kumohon bahwa saya ikut. Saya punya keluarga yang menunggu saya di rumah," pinta seorang pria parubaya. "Tidak, ambil aku saja. Aku akan memberikan seluruh kekayaanku kepadamu." "Tidak, bawa aku, bawa aku." Satu-satunya hal yang mencegah orang-orang ini melompat ke harta karun terbang itu adalah Tian Yang, yang menggunakan tubuhnya untuk menahan mereka. "Tian Yang, kemarilah." Huang Xiaoli memanggilnya. "Kamu duluan, aku akan menyusul," katanya. Huang Chen segera mengaktifkan harta karun terbang itu, melesat ke kejauhan dalam sekejap mata. "Tidak, darah kami ada di tanganmu, bajingan." Orang-orang mengutuk Tian Yang setelah melihat harapan terakhir mereka lenyap di depan mata mereka. Tian Yang hanya menghela napas, inilah akibatnya bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. "Salahkan dirimu sendiri karena kekurangan kekuatan. Aku juga akan melakukan hal yang sama jika aku gagal bertahan hidup. Persetan denganmu, dasar monster, aku harap kau mati." Mengabaikan makian dan tangisan di belakangnya, Tian Yang melompat keluar dari lubang dan menggunakan energi spiritualnya untuk melayang di langit, mengejar keluarga Huang. Saat Tian Yang turun dari kapal, ia menyaksikan sesosok raksasa melayang ke arahnya dari sisi seberang. Leviathan terbang. Leviathan terbang menabrak kapal, memperlihatkan giginya dan menghancurkan kapal besar itu dengan satu gigitan. Seolah-olah mainan yang dihancurkan oleh palu, kapal itu hancur berkeping-keping. Dan hamparan luas samudra ternoda oleh darah mereka yang gagal melarikan diri. Puluhan ribu orang tewas dalam sekejap mata. Jika Tian Yang melarikan diri beberapa detik lebih lambat, kemungkinan besar dia akan tewas di tangan Leviathan terbang seperti yang lainnya. Saat Leviathan terbang mengejar mereka yang mencoba melarikan diri dengan berenang, Tian Yang menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk melesat pergi, menghilang di kejauhan. Beberapa waktu kemudian, Tian Yang bertemu kembali dengan keluarga Huang, yang memberi tempat baginya di dalam harta karun terbang dengan memindahkan anak kecil itu ke pangkuan ibunya. "Tian Yang, kau selamat." Huang Xiaoli menghampirinya dan memeluknya. Dia melihat kapal itu dihancurkan oleh Leviathan terbang bahkan dari jarak bermil-mil. Dan khawatir bahwa dia tidak berhasil keluar tepat waktu. "Masih terlalu dini untuk bersantai. Aku melihat Leviathan terbang mengejar mereka yang mencoba melarikan diri," kata Tian Yang. Huang Chen kemudian bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa terus terbang menuju benua terpencil dan berharap Leviathan terbang tidak mengejar kita. Tapi kita tidak akan sampai ke benua terpencil. Harta karun terbang ini paling lama hanya mampu terbang beberapa hari sebelum kehilangan seluruh energi spiritualnya. Baiklah. Kita akan sedekat mungkin dengan benua terpencil. Dan begitu harta karun terbang kehabisan energi spiritual, kita akan terbang ke sana sendiri. Mudah-mudahan, kita akan sampai di sana sebelum kita juga kehabisan energi spiritual. Atau kita menemukan pulau-pulau yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung sementara bagi kita untuk memulihkan energi kita." Tian Yang menjelaskan rencananya yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan mereka. Meskipun Huang Xiaoli, ibunya, dan adik laki-lakinya tidak memiliki kemampuan untuk terbang, ayahnya, Huang Chen, adalah seorang ranah Tuan Roh. Ini berarti Huang Chen dan Tian Yang dapat berbagi beban dan membawa mereka yang tidak bisa terbang. Tanpa salah satu dari mereka, mereka tidak akan mampu membawa yang lain ke tempat aman. Setelah hening sejenak, Huang Chen berkata, "Meskipun kita tidak sampai ke benua terpencil, aku senang bisa mendapatkan beberapa hari lagi untuk bersama keluargaku. Semua ini berkatmu, Tian Yang." Dia kemudian berbalik menghadap Huang Xiaoli dan melanjutkan, "Maafkan aku karena telah berusaha membuatmu berhenti mengunjunginya." Huang Xiaoli tersipu malu setelah dipermalukan oleh ayahnya dengan cara seperti itu.
Karena ayahnya membuatnya seolah-olah dia menentang ayahnya sendiri. Hanya untuk mengunjungi Tian yang memang tidak salah. Tian yang hanya bisa tersenyum dan berkata, aku akan berlatih kultivasi. Kita membutuhkan energi spiritual sebanyak mungkin yang bisa kita sisihkan. Huang Chen mengangguk dan berkata, aku akan terus mengendalikan harta karun terbang itu. Tian yang memejamkan matanya dan mulai berkultivasi. 2 hari berikutnya terasa damai namun sekaligus menegangkan. Sudah 2 hari tanpa ada tanda-tanda Leviathan terbang. Menurutmu apa kita sudah aman? Tanya Huang Xiaoli. Aku tidak ingin menganggapnya sebagai pertanda buruk, tapi kita seharusnya. Huang Chen mengangguk. Pada hari ketiga, mereka yakin bahwa Leviathan terbang tidak mengejar mereka, sehingga mereka akhirnya bisa bernapas lega. Sepertinya langit belum sepenuhnya meninggalkan kita, Huang Chen menghela napas lega. Berapa banyak waktu lagi yang kita miliki di harta karun terbang ini? Tian yang tiba-tiba membuka matanya dan bertanya. Tidak lama, paling lama kita punya waktu 1 hari lagi. Tian yang berpikir sejenak sebelum berbicara, dengan kecepatan kita seharusnya sudah cukup dekat dengan benua terpencil. Jika kita melihat pulau-pulau di sepanjang jalan, kita mungkin bisa mencapai tujuan kita dengan terbang. Setelah 18 jam penerbangan lagi, Huang Chen memperingatkan mereka. Bersiaplah, harta karun terbang ini sudah mencapai batasnya. Saya akan memberinya beberapa menit lagi sebelum menjadi tidak berguna. Biasanya, seseorang dapat menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk memasok harta terbang agar tetap berfungsi. Namun, pada zaman Tianyang, harta terbang beroperasi sedikit berbeda. Karena semuanya memiliki jumlah energi spiritual yang tetap, dan begitu habis, mereka tidak akan lagi berguna. Meskipun ada harta karun terbang yang menggunakan energi spiritual operatornya, harta karun tersebut sangat langka dan hanya diperuntukkan bagi para immortal yang kuat atau keluarga-keluarga terkenal. Harta karun terbang biasa juga langka dan mahal. Itulah sebabnya keluarga Huang hanya mampu membeli satu saja meskipun status mereka agak kaya. Aku akan menggendong istri dan anakku. Tianyang, aku akan menyerahkan putriku padamu, kata Huang Chen. Tianyang mengangguk, baiklah. Beberapa menit kemudian, tepat saat harta karun terbang itu menggunakan sisa energi spiritual terakhirnya, Tianyang melompat turun sambil menggendong Huang Xiaoli dalam posisi putri. Huang Chen juga melakukan hal yang sama, menggendong istrinya yang sedang mengandung putra mereka. Karena tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun energi spiritual, mereka segera bergegas menuju benua terpencil.